kita akan mempelajari kesimpulan dan presentasi hasil wawancara. Adapun hal yang harus kita ketahui dalam daftar pertanyaan, yang pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. 2. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. 3. Gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin ditanyakan. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Pertama, tahap pembuka. Dalam tahap pembuka berisi pewawancara memperkenalkan diri. Tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 3. Tahap penutup. Pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Pada sebelumnya, kamu telah membuat daftar pertanyaan dan menggunakannya saat wawancara. Kali ini saatnya kamu belajar membuat kesimpulan dan presentasi hasil wawancara. Nah, apa itu kesimpulan wawancara? Kesimpulan wawancara merupakan uraian singkat tentang keseluruhan wawancara yang telah dilakukan. Kesimpulan wawancara ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Adapun contoh kesimpulan sebagai berikut. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Biji tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. 1. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah. Sebelum menulis laporan hasil wawancara, kita harus mengetahui dulu tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku merupakan kata-kata standar sesuai aturan kebahasaan yang berlaku didasarkan atas kajian berbagai ilmu termasuk ilmu bahasa dan sesuai perkembangan zaman. Kata baku dalam konteks penggunaannya yaitu kalimat resmi, baik secara lisan maupun tertulis dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Suatu kata dikelompokkan kata tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari atau disebut juga bahasa tutur. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah difahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pendengar atau pembacanya, seperti yang dimaksud oleh penulis. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Mudah difahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud penulis.
ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang diperlukan sebelum memberikan tanggapan yakni membaca hasil wawancara secara utuh, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, ketentuan pertanyaan yang baik, serta kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberikan tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak penyu tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya penyu. Laporan hasil wawancara yang telah kamu buat dapat dipresentasikan di depan kelas. Presentasi adalah suatu proses penyampaian ide, produk baru maupun hasil pekerjaan yang ditampilkan serta dijelaskan terhadap para hadirin. Adapun dalam hal ini, maka presentasi adalah penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan presentasi laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita buat. Adapun cara melakukan presentasi yang baik, yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Kedua, memperkenalkan diri. Ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah difahami. Yang ketujuh, saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Dengan kata lain, tidak selalu membaca teks. Jika kesulitan untuk menghafal, sebaiknya menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Kesembilan, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Kamu sudah melakukan wawancara di subtema sebelumnya. Ayo presentasikan laporan hasil wawancaramu kepada orang tua dan gurumu. Terima kasih, semoga pemaparan materi mudah difahami.